Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fatwa Safira dengan nomor induk mahasiswa 2450902011164. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi korupsi dalam perspektif Islam dan cara mencegahnya. Dengan subbab materi yang akan saya jelaskan meliputi definisi korupsi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, dan cara mencegah korupsi. Korupsi adalah perbuatan atau tindakan seseorang memberikan benda berupa uang ataupun barang kepada penerima untuk memenuhi keinginan atau hasratnya. Menurut MUI, korupsi merupakan tindakan pengambilan kekuasaan atau sesuatu dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 dengan bacaan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Islam sangat menekankan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Korupsi ditekankan dalam hadis Imam Al-Tirmidzi yang berarti telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abdusib dari Al-Haris bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi uang soggokan maupun orang yang menerimanya. Jenis-jenis korupsi dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada gulul. Gulul sendiri itu bermakna tindakan berkhianat, berbuat curang, beramal secara tidak ikhlas, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu gulul adalah pengkhianatan atas amanah yang seharusnya dijaga. Yang kedua adalah riswah. Riswah adalah tindakan memberikan harta untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan hak atas pihak lain. Dengan kata lain, riswah adalah upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Al-sud artinya makan yang haram. Al-sud sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Yang keempat ada al-sarikah yang berarti pencurian. Dalam hal ini korupsi juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan pencurian. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang muslim yang melakukan apapun tindak pencurian. Yang kelima itu adalah khianah, yaitu tidak menepati janji atau ingkari janji, yang berarti seseorang yang diberi amanah tetapi tidak dijalankan dengan benar. Yang terakhir atau al-amal bil al-batil, yaitu mengambil harta pihak lain secara batil atau tidak sah menurut syariah Islam. Tindakan korupsi memiliki dampak-dampak dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi dampak spiritual, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak politik. Dalam dampak spiritual, korupsi berdampak pada yang pertama, kehinaan dan siksa di akhirat, doa yang tidak dikabulkan. Dalam dampak sosial, yaitu korupsi menyebabkan merusak keadilan sosial. Dalam dampak ekonomi, korupsi dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, dan dalam dampak politik, korupsi dapat menyebabkan penurunan rasa kepercayaan publik terhadap pejabat negara atau seseorang yang melakukan korupsi. Langkah-langkah atau kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk mencegah berbagai tindakan korupsi.
Yang pertama itu ada pendidikan agama. Melalui pendidikan agama, kita dapat diajarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam pendidikan agama untuk membentuk karakter integritas sejak usia dini. Yang kedua ada penyuluhan masyarakat. Melalui penyuluhan masyarakat dengan melaksanakan seminar mengenai dampak korupsi dan pentingnya menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah melalui edukasi tokoh agama. Dengan melibatkan tokoh agama dapat memberikan edukasi tentang nilai moral dan spiritual untuk mencegah korupsi. Yang keempat adalah melakukan transparansi dan akuntabilitas, yaitu pelaporan harta terhadap masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat turut aktif untuk mengawasinya. Yang kelima adalah penegakan hukum, memberikan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi tanpa memandang status sosial untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Yang keenam adalah memanfaatkan peran media massa. Pada masa kini, memanfaatkan media sosial atau media massa untuk menyebarkan informasi terkait dampak korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan, korupsi adalah tindakan terlarang dalam Islam yang tidak memiliki dasar pembenaran dalam ajaran agama. Islam secara tegas melarang korupsi karena mengandung unsur pencurian, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan. Dalam upaya meminimalisir korupsi, filosofi Islam menganjurkan agar dilakukan segera mungkin sesuai syariat Islam dan hukum. Sebagaimana pepatah mengatakan, mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang kita dapat bermanfaat bagi kita. Apabila ada tutur kata dan kesalahan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.